Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Untuk video kali ini saya akan sedikit memberikan tips cara perbaikan dari motor Mio M3 seperti ini ya. Yang dimana kendalanya yaitu terjadi ojelagan ya, atau oblak, yang mana saya cek seperti ini dia terjadi oblak seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pengecekannya ke kiri dan ke kanan ya, jangan ke depan dan belakang ya teman-teman. Nah, saya rasa ini terjadi kendala ya. Kita buka terlebih dahulu bagian blok dari CVT nya ya teman-teman. Kita buka juga dari box filternya. Nah, maaf tadi aja jatuh teman-teman ya. Nah, lanjut kita buka pada bagian mangkok otomatisnya menggunakan kunci 24 ya teman-teman. Kita buka juga bagian dari puli belakangnya ya. Nah, selesai itu kita buka satu persatu baut 8 ya teman-teman, menggunakan kunci shock 8, dan langsung saja kita buka bagian gearbox dari Mio M3 ini ya. Nah, setelah dicek ini tidak terjadi kerusakan ya pada bearing as rodanya ya. Yang kena yaitu semua selain dari bearing as rodanya ya teman-teman. Nah, saya cek ini terjadi oblak ya. Yang lain pun ini terjadi oblak ya teman-teman. Semuanya ini kena ya, diakibatkan dari sebelumnya ini terkena air dan dibiarkan begitu saja teman-teman, sehingga terjadi karat ya. Nah, ini saya cek ini oblak parah ya teman-teman. Nah, bagian dari as puli belakang pun ini parah ya. Kita cek kembali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita proses pembongkaran saja teman-teman menggunakan tracker yang saya punyai ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita buka dulu bagian dari, karena ini susah ya teman-teman, tidak dipanaskan dulu ya. Dan setelah ini kita akan panaskan ya, karena untuk menggunakan kunci tracker ini aja susah ya teman-teman. Nah, untuk caranya seperti ini ya, saya menggunakan torch api seperti ini. Kita panaskan beberapa saat agar lebih memuai ya, untuk dudukan dari bearing gearbox ini ya. Untuk itu ukuran dari bearingnya 6301 ya teman-teman. Kita panaskan, lanjut kita buka menggunakan tracker yang saya punya ini ya teman-teman. Nah, kita tahan menggunakan obeng seperti itu, dan ini mulai terbuka ya. Nah, seperti ini ya, ini sedikit demi sedikit mulai terbuka ya. Nah, baik, sedikit lagi nih ya teman-teman. Nah, selesai itu kita lanjut kembali membuka bearing 6204 itu ya teman-teman. Karena pada bagian bearing Mio M3 ini terdapat 6 buah bearing ya. Nah, kita kembali menggunakan obeng min ya. Nah, sudah terlepas dengan mudah ya teman-teman kalau menggunakan api seperti itu ya, karena akan memuai pada dudukan bearingnya. Nah, selanjutnya kita buka bearing dari as puli belakangnya ya. Kita panaskan kembali beberapa saat atau sekitar suhu 80 derajat ya. Nah, seperti itu. Karena kalau untuk langsung dipukul itu akan sangat susah ya teman-teman. Nah, lanjut kita proses pemukulan dari sampingnya teman-teman menggunakan dari as puli belakangnya. Nah, ini sudah terbongkar dengan baik ya teman-teman. Nah, seperti itu. Aduh, panas teman-teman. Nah, lanjut kita proses pembukaan dari bearing yang satunya lagi ya teman-teman. Dan untuk kodenya ini antara 6201 dan juga 6301 ya, untuk bagian dari tutup gearbox Mio M3 ini ya. Kita gunakan kembali tracker ini dan kita jepit menggunakan obeng plus ya teman-teman. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman.
Lanjut kita buka bearing yang satunya lagi ya. Nah seperti ini, kita buka dulu sedikit demi sedikit. Ini mulai terbuka ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman untuk caranya. Dan kita dinginkan dari tutup gearbox itu ya, menggunakan kipas agar tidak terjadi kerusakan dengan sealnya ya teman-teman. Nah kita gunakan saja bearing dari orisinalnya ya, orisinalnya karena untuk pemakaian lama ya ini teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, kita satu persatu kita buka ya. Untuk kodenya sendiri 6301 itu ada 2 ya. Untuk 6201 itu ada 1, dan untuk 6204 1, dan juga 6303 1 ya teman-teman, untuk ukuran dari bearing ini ya. Dan untuk tutupnya kita buka saja ya, karena tidak perlu ya, karena semua harus si bearing terbuka ya teman-teman, jangan ada penutupnya seperti itu ya. Untuk pemasangannya seperti ini ya, kita lumasi dulu bagian luar dari bearingnya, kita panaskan kembali dari tutup atau dudukan dari bearing ini 6201 ya teman-teman. Aduh mati, saya menggunakan torch seperti itu ya, yang saya buat sendiri, itu menggunakan barang-barang bekas ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita proses pemukulan ya. Dan saya telah menyiapkan untuk tatakannya ya, menggunakan kunci shock 24 ya, seperti itu. Nah kita pukul-pukul saja sampai benar-benar masuk ya dengan baik. Nah selesai itu kita pemanaskan kembali. Ini untuk kode bearingnya 6301 ya teman-teman. Kita panaskan sekitar suhu 70 derajat ya. Nah setelah itu kita pukul kembali dengan kunci shock. Ini kunci shock 27 kalau nggak salah, 27 sekitar 30 lah. Nah selesai itu sampai benar-benar masuk ya. Nah selesai itu mantap ya teman-teman. Nah kita pasang dulu ya bagian dari bearing as puli belakang ini ya, dengan kode 6204 ini ya. Untuk caranya kita gunakan kunci shock 12 dan kita taruh ring ya, agar tidak merusak dari as puli belakang itu ya. Nah kita pukul-pukul saja sampai benar-benar rata ya di bagian as puli belakangnya ya, seperti itu. Nah ini sudah terpasang dengan sempurna ya teman-teman. Lanjut kita pasang ke aduh batuk lah teman-teman. Nah kita beri pelumasan dulu ya menggunakan oli, sebelum nanti dipasang ke bagian dudukan bearing as puli belakangnya ya. Nah kita panaskan kembali agar lebih mudah ya saat proses pemasangan ini. Kita pasang dulu, kita panaskan dulu menggunakan api ya teman-teman, dengan api bensin untuk rokok ya. Harus menggunakan api yang cukup besar ya. Kita gunakan dulu ring seperti itu, dan kita pukul menggunakan kunci 12 shock ya, seperti itu. Nah ini benar-benar mantap ya teman-teman, dan tidak akan merusak bagian dari as puli belakangnya ya. Selesai itu kita lanjut proses pemasangan bearing selanjutnya ya. Untuk kode bearing ini, kode bearingnya 6301 ya teman-teman. Ini untuk reduksi gigi primer ya. Nah kita gunakan kembali kunci shock agar tidak merusak bagian tengahnya ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita geser dulu ya teman-teman, karena ini panas ya. Saya geser ke kiri dulu ya teman-teman. Nah geser dulu bagian kameranya, dan kita pukul kembali ya menggunakan kunci shock itu 32 ya teman-teman. Nah lanjut kita proses pembakaran lagi menggunakan torch api seperti ini. Untuk kode bearing yang bagian ini, kode bearingnya yaitu 6303 ya teman-teman. Nah untuk bagian ini cukup mudah ya, tidak terlalu
Nah, ini kita menggunakan kunci shock 37 ya teman-teman. Nah baik, selesai itu kita nah untuk bagian dari packingnya kita lumasi saja menggunakan grease atau template seperti itu, dan itu tidak akan bocor ya teman-teman, karena sifatnya sendiri template itu yaitu merapatkan bagian yang akan dirapatkan ya. Nah terlebih dahulu kita lumasi dulu pada bagian bearing yang ada di dalam gearbox ini ya teman-teman. Nah kita lumasi dulu seluruhnya. Lanjut kita penutupan saja ya menggunakan penutupnya. Nah selesai itu ini sudah saya lumasi ya teman-teman. Nah bagian packingnya, dan jangan lupa pin senternya teman-teman, atau boss blocknya ada dua ya. Untuk boss blocknya ada dua seperti itu ya. Dan kita ketuk-ketuk saja dan kita putar ya pada bagian as rodanya agar masuk ke bagian gigi dari sekundernya ya teman-teman. Nah lanjut kita pasang baut satunya ya. Ini satunya minculak ya teman-teman. Nah satu persatu kita pasang ya. Tadi ada baut yang minculak di kanan ya, tidak di bagian kiri atau bagian dari CVT ya. Kita kencangkan dengan, nah ini minculak ya teman-teman. Kita kencangkan secukupnya saja. Nah selesai itu kita pasang seal yang ada di as puli belakangnya ya. Dan kita lumasi dulu menggunakan grease. Nah seperti itu kita gunakan, dan kita tekan saja menggunakan tangan seperti itu aja teman-teman, karena saya suka ngejim jempol ya, atau suka ngejim jempol menggunakan alat beban 100 kilo ya. Dan jempol-jempol mekanik itu kuat ya teman-teman. Nah seperti itu, tinggal tidak perlu menggunakan palu atau apapun, itu akan membuat gerakan jempol kita kuat ya. Nah selesai itu kita masukkan oli dari gearbox ini ya, menggunakan Yamaha gearbox ya, yang ukurannya 100 mili ya. Lanjut kita tutup saja ya. Harus terisi penuh ya teman-teman, sampai benar-benar kosong di bagian botol oli gearboxnya teman-teman. Nah selesai itu, nah kita tandai dulu ya sebelumnya agar proses pemasangan lebih lancar di bagian remnya ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, kita ketuk-ketuk saja bagian remnya, dan kita akan mengecek bagian roda ini apakah sudah tidak berisik atau enggak. Mari kita saksikan sama-sama di video kali ini ya teman-teman. Kita kencangkan menggunakan kunci 24 itu ya. Untuk kuncinya 24 shock ya teman-teman. Nah ini sudah tidak berisik lagi ya teman-teman, bisa teman-teman dengar sendiri. Setelah diputar pada bagian roda Mio M3 ini, bagus ya, mantap. Nah untuk videonya seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe ya. Sekian untuk video kali ini. Salam racing dari Voice Channel. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap. Nah kita pasang dulu bagian dari knalpotnya ya. Pokoknya jangan lupa like dan juga subscribe ya teman-teman. Untuk mendapatkan video kembali berikutnya, silahkan teman-teman aktifkan notifikasinya ya. Terima kasih, mantap.